Sabar, sabar. Kok udah nggak senonoh gini sih? Pelan-pelan, Geng, pelan. Kita mulai dulu dari sini. Pria yang... aduh, kayaknya kita salah masuk kamar tetangga. Sorry. Ulang. Kali ini beneran. Pria yang hobi main burung ini namanya Hung Ngok Tai. Tapi biar gampang kita panggil aja Yanto. Pemuda 32 tahun yang sering nganggur ini sebenarnya nggak terlalu nganggur-nganggur banget sih ya. Tapi ya kadang nganggur banget. Bingung. Sama, saya juga bingung. Soalnya Yanto ini dibilang kerja ya kerja, tapi ya kerjanya cuma jual buku bekas di gang rumahnya. Yang jarang banget pembelinya. Tapi meski begitu ada sesuatu yang besar dalam diri Yanto. Bukan ya, tolong, bukan. Yang soal nutupin aurat pakai rambut bukan itu. Dan adegan telanjang dada itu ada ceritanya. Tapi nanti, sabar. Iya, maksud saya di balik semua kekurangannya sebagai primata pemberani, sebenarnya tersimpan semangat yang besar. Buktinya, selain jual buku bekas, Yanto ini juga sering kerja serabutan. Jadi loper koran setiap minggu, tapi itu pas dia masih sekolah. Terus gedenya, ya balik lagi cuma jual buku bekas yang hasilnya kadang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Karena balik lagi, lebih banyak nganggurnya. Terus pertanyaannya, buat apa sih dia kerja keras begitunya? Istri. Oh, belum punya dong. Buru-buru istri. Mantan pacar aja doi belum punya. Jadi semenjak dia kecil, Yanto ini cuma punya seorang ibu dan adik perempuan bernama Ngok Tian Truk Tran Sam Quing Lin. Susah banget. Iya, mending kita panggil aja Sandra, oke? Sandra. Tapi suatu hari, karena sebuah insiden, Yanto dan Sandra harus kehilangan sang ibu saat mereka masih kecil. Dan karena itulah, Yanto akhirnya rela banting tulang jadi apa saja demi masa depan adiknya. Intinya seluruh hidup Yanto ia berikan hanya untuk Sandra. Karena rasa sayangnya yang begitu besar. Bahkan lebih dari kasih sayangnya untuk diri Yanto sendiri. Namun apakah Sandra merasa demikian? Jawabannya ya enggak. Kenapa? Ya sebenarnya Yanto ini gak ada kurangnya sebagai seorang kakak laki-laki. Karena walaupun keadaan ekonominya serba sulit, tapi Yanto gak nyerah buat mencukupi kebutuhan Sandra. Namun karena suatu hal di masa lalu, Sandra jadi merasa jauh dari kakaknya. Alhasil setiap perhatian yang Yanto berikan sering dianggap sebagai sikap mengatur yang berlebihan. Seolah Sandra adalah anak kecil yang tak boleh keluar rumah tanpa seizin Yanto. Mungkin cara Yanto merawat Sandra terkadang memang kurang benar. Ya, contohnya waktu Sandra bilang dia mau pacaran sama seleb TikTok paling ganteng sekelurahannya. Namun alih-alih memberi uang jajan, Yanto malah ngasih susu buat pacarnya Sandra. Biar pacarnya kenyang duluan. Ada benernya juga sih ya. Tapi nggak bener juga sih ya. Nah, karena itulah Sandra yang sudah berumur 19 tahun merasa bahwa Yanto terlalu overprotective. Bahkan dia lebih galak dari mendiang ibu mereka dulu. Tapi tenang, sebagai kakak yang baik dan pantang menyerah, Yanto masih punya ide. Melihat Sandra yang hanya bisa main piano di pikirannya sendiri, maka Yanto pun berniat membelikan adiknya piano paling bagus di kotanya. Namun niat Yanto harus tertunda setelah melihat harganya yang ternyata larangi. Iya, saya ngerti kok perasaan beliau. Tapi apa Yanto nyerah? Oh, no. Justru karena itulah Yanto jadi lebih semangat mencari lowongan pekerjaan apapun demi sang adik. Maka walau tabungannya belum seberapa, tapi Yanto yakin suatu hari nanti Sandra akan mendapatkan piano yang dia mau bagaimanapun caranya. Berbicara soal niat dan usaha, rasanya Yanto memang juara. Bahkan tidak ada satupun hal di dunia ini yang membuat Yanto takut. Meteor jatuh, ya masih lama. Dilabrak sama ormas, udah biasa. Bahkan kalaupun Yanto dikira ganteng, Yanto pun gak akan takut. Ya gini, kalau sisir dikasih nyawa ada-ada aja kelakuannya. Namun saya lupa satu hal. Iya, Yanto sebenarnya punya satu ketakutan yang sampai hari ini terus menghantuinya. Berbulu, larinya kencang, dan kadang menggemaskan. Apakah itu? Kayak punya saya ini. Maksudnya kucing ya. Nah, betul, anjing. Ternyata bukan saya aja ya yang gak suka teman suka ngutang tapi gak pernah balikin. Anjing juga bukan namanya ya.
Enggak sih, namanya kan. Tapi terlepas dari itu, Yanto sebenarnya punya banyak bakat terpendam. Mulai dari masak, ngelap meja, masang gorden, cuci piring, nyikat sepatu, ngelap kaca, sampai Yanto kelihatan ganteng pun dia bisa. Namun karena namanya bakat terpendam, tak ada seorang pun yang tahu kecuali dirinya, Sandra, dan Yang Maha Kuasa. Di sisi lain, hidup sebagai pria lajang dan pengangguran membuat Yanto jadi punya banyak waktu luang. Dan sebagai mantan atlet lari nasional, Yanto pun sering menghabiskan waktunya dengan jogging setiap hari. Namun baru sebentar Yanto pemanasan, tiba-tiba... Nah, anh xào tuh dah hả? Sebagai pria tampan dan beradab, Yanto pun berkata kalau ia tidak bermaksud mendribel anunya. Justru sebaliknya, Yanto berniat ingin menolongnya agar dia tidak terjatuh. Cuma ya salah mbaknya aja, bisa jatuh pas tangannya Yanto lagi siap. Ya saya juga mau begitu tuh. Tapi pria hidung belang tetaplah pria hidung belang, bentak si wanita. Karena baginya lebih baik dia jatuh daripada harus diselamatkan primata kurang ajar seperti Yanto. Namun Yanto tidak tinggal diam. Justru Yanto lah yang menjadi korban setelah jam adiknya harus rusak gara-gara ditabrak wanita itu. Alhasil karena malas berdebat dengan orang miskin, dia pun langsung membayar berapa kerugiannya. Tapi wanita itu salah. Meski Yanto hanyalah pria miskin, harga dirinya takkan bisa dibeli oleh materi. Jadi lupakan saja masalah ini. Wahai nona sombong. Tuh, tapi kau cantik juga ya. Tapi tunggu dulu, apakah benar wanita tadi beneran sombong? Nah, untuk tahu jawabannya, mari saya kenalkan dengan mbak-mbak tadi. Namanya Risa. Wanita karir yang bekerja sebagai kepala manajer di sebuah perusahaan properti terbesar di Vietnam. Meskipun terlihat single, tapi aslinya Risa adalah seorang janda. Kok bisa? Nah, karena Risa sering keluar negeri untuk urusan pekerjaan, ia tak pernah tahu bagaimana keadaan rumahnya. Sampai suatu hari, Risa harus memergoki kegiatan rutin sang suami bersama pembantunya. Meski menyakitkan, tapi itulah yang harus Risa terima. Maka kebalikan dari Yanto, satu-satunya yang mengerti hidupnya hanyalah Piggy, anjing kesayangannya. Namun disinilah awal masalah Risa bermula. Di balik kesibukan yang super padat di kantor, Risa jadi tak punya waktu untuk mengurus rumah, apalagi untuk merawat Piggy. Dan karena itulah Piggy harus dilarikan ke sebuah klinik karena stres yang dideritanya. Dokter bilang kalau Risa ingin anjingnya berumur panjang, dia harus punya banyak waktu untuk menemaninya. Atau dia harus kehilangan Piggy. Sambil memikirkan cara merawat Piggy di tengah kesibukannya, Risa tak sengaja melihat seorang anak perempuan yang sepertinya bisa membantunya. Apalagi setelah Risa melihat kalau anak itu adalah penyayang binatang. Maka malam itu Risa bilang pada Piggy bahwa mulai besok Piggy takkan kesepian lagi. Kalian benar, si anak yang dimaksud ternyata adalah Sandra. Namun baru sebentar Sandra akan bekerja, ia pun langsung keluar lagi karena merasa takkan mampu merawat Piggy. Berarti gagal dong? Ya enggak, karena Sandra tahu siapa yang bisa membantunya. Hai nghe đâu? Cho em rồi, cứu em. Hả? Ủa? Yanto jelas bingung, mengapa adiknya bisa ada di apartemen mewah ini? Maka karena sedang terjepit, akhirnya Sandra mengaku kalau ia sedang mencari pekerjaan untuk biaya kuliahnya. Dan setelah melamar ke sana kemari, akhirnya dia bisa berhasil mendapatkan pekerjaan pertamanya. Bahkan Sandra sudah mendapat separuh gajinya di muka. Yanto jelas tak terima dan berkata kalau ia masih sanggup biayai kuliahnya. Namun mau berusaha sekeras apapun, Sandra bilang bahwa penghasilan Yanto tak ada seujung kuku gaji yang ditawarkan bosnya. 15 juta rupiah per bulan. Dan mendengar itu, pikiran Yanto tiba-tiba berubah. Tapi tunggu dulu, ngomong-ngomong, apa pekerjaannya? Lalu mengapa Sandra butuh bantuannya? Sandra tak bisa menjelaskan sekarang, karena dia harus ikut les tambahan bersama pacarnya saat ini juga. Namun jika kakaknya mau membantunya, maka kakaknya bisa mendapat 60% dari gajinya. Oh iya, satu lagi. Karena yang pertama kali mendapat pekerjaan ini adalah Sandra, maka Yanto harus menuruti aturannya. Dan apakah itu? Alah, udahlah mas, perkara nanti itu, kata Sandra. Karena yang terpenting sekarang, kakaknya harus berhasil di pekerjaan kali ini.
Benar, inilah alasan kenapa Sandra langsung kabur. Awalnya Yanto memang kaget karena ternyata ada juga apartemen orang kaya yang kayak gini. Tapi gampang lah, kalau cuma bersih-bersih gak ada 2 jam pasti beres. Sampai tiba-tiba Yanto menginjak bantal yang basah. Karena penasaran, Yanto pun ngồi xả giữa nhà luôn hả trời? ulah Mas yo wis mudeng kuwi kan yo pipis malah mbok ambui lho lah Yanto. Oke lah, Yanto sempat berpikir pasti ini pipisnya bayi atau kucing si orang kaya. Namun semuanya berubah waktu Yanto ingin mencari kain pel. Yanto yang merasa dikerjai adiknya pun segera berkata kalau ia tak mau melanjutkan pekerjaan ekstrim ini. Dan lebih baik Sandra segera mengembalikan gaji DP-nya ke bosnya. Namun setelah Sandra mengancam akan keluar dari rumah, Yanto pun tak punya pilihan lain selain kembali. Meski harus kejar-kejaran dengan Piggy, usaha Yanto akhirnya bisa mengalihkan anjing itu. Maka dengan cepat Yanto pun segera membereskan kapal pecah itu. Berkat usaha Yanto yang saset dan cemerlang, Risa jelas bingung saat baru masuk ke apartemennya sendiri. Karena sebenarnya dia tak menyangka kalau anak kecil seperti Sandra ternyata bisa bekerja secepat dan serapi ini. Maka ia pun mengucapkan terima kasih untuk kerja keras Sandra hari ini. Senang dengan prestasi kakaknya, Sandra pun baru mengatakan aturannya. Pertama, yang harus Yanto ingat, dia harus berpura-pura menjadi dirinya sebagai pembantu. Kedua, Yanto harus bekerja mulai pagi dan pulang sebelum bosnya kembali, agar rahasia ini tidak ketahuan. Dan ketiga, mulai sekarang Sandra akan memberikan nomor kakaknya kepada bosnya. Dan Yanto harus mengerjakan apapun yang ia minta. Dan yang terakhir, Yanto harus mencari cara agar ia bisa merawat Piggy. Dari semua aturan Sandra, tidak ada yang sulit bagi Yanto. Aman. Tapi untuk aturan terakhir, Yanto masih kesusahan sampai sekarang. Bahkan jangankan merawat, mendekati Piggy saja Yanto belum sanggup. Dan itulah yang pada akhirnya membuat Yanto harus memutar otak saat Risa ingin tahu bagaimana keadaan anjing kesayangannya. Tanpa disadari, keluguan Yanto dari hal kecil itulah yang pada akhirnya bisa membuat Risa merasa senang dan terhibur. Seakan ada orang yang akhirnya bisa mengerti dirinya. Walau begitu, Yanto tak kekurangan akal. Dengan bantuan WikiHow, Yanto akhirnya pelan-pelan bisa melawan ketakutannya dan membuatnya jadi semakin dekat dengan Piggy. Dan tak berhenti sampai di situ juga. Perlahan Yanto pun mulai memperhatikan kesehatan bosnya. Menyadari kalau isi lemari dan kulkasnya penuh dengan makanan instan, maka Yanto pun mulai menggantikannya dengan yang lebih sehat. Walau Yanto tak tahu kalau bosnya adalah Risa, tapi Yanto tetap mengerjakan semua pekerjaannya dengan sepenuh hati. Seolah ia melakukan semua kebaikan itu untuk pasangannya kelak. Bahkan karena Yanto tahu pasti pekerjaan bosnya berat di kantor, maka ia pun sudah mencampur teh relaksasi di dalam air mandinya. Dengan catatan kecil sederhana, Yanto berharap semoga bantuan kecilnya bisa sedikit berarti. Hingga sebuah foto tiba-tiba masuk ke HP Yanto. Alah mas, udah nggak usah di-zoom. Sudah tahu kan harus ngapain? Di-delete, pikiranmu kabeh lho lah. Dugaan Yanto soal pekerjaan Risa ternyata benar. Di dunia kerja yang serba kompetitif, Risa harus bersaing dengan banyak manajer lain demi mempertahankan posisinya. Namun Risa beruntung karena dia punya pacar baru di perusahaannya. Namanya James, rekan tim Risa yang lebih dulu bekerja di sini. Bersama James, Risa sedang menyiapkan sebuah proyek pengembangan properti internasional di Tokyo. Tapi di tengah rapatnya tiba-tiba ada sebuah pesan masuk dari ibunya. Bukan sebuah pesan yang spesial, karena pasti ibunya lagi-lagi hanya minta uang bulanan padanya. Dan seperti itulah hubungan Risa dan ibunya yang sebatas untuk kebutuhan materi semata.
Tak seperti biasanya, kali ini Risa sepertinya tak perlu beli makanan di luar lagi. Berkat masakan Yanto, pola hidup Risa pelan-pelan mulai teratur dan jadi lebih sehat. Karena penasaran, Risa pun bertanya, dari mana Sandra belajar memasak seperti ini? Apakah Sandra belajar dari sang ibu? Sandra yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yanto kemudian bilang bahwa semua itu adalah resep yang diajarkan kakaknya. Risa yang penasaran pun berkata kalau suatu hari ia ingin bertemu dengan kakaknya. Sandra pun berkata iya, tapi dia tidak janji karena standar kakaknya tinggi katanya. Oh lah, Yanto. Bentukmu kayak Tamiya imitasi, dadak ngomong tinggi. Tuh, sadar. Maka keesokan harinya, tak disangka Risa ternyata sudah menyiapkan hadiah iPhone 17 Max Pro untuk Sandra sebagai bonus atas kerja keras dan perhatiannya selama ini. Namun karena menurut Yanto itu berlebihan, maka ia pun tak bisa menerimanya. Semua tugas Yanto selama ini selalu beres dan maksimal. Sampai suatu hari, Yanto harus membelikan sesuatu untuk Risa. Siêu mỏng, siêu thấm, siêu thoáng. Ngày ít, ngày thường, ngày nhiều. Đêm ít, đêm. Tak diduga menjadi wanita ternyata sesulit ini. Iya, Yanto benar-benar bingung ketika harus mencari pembalut yang ada sayapnya, tapi harus pakai topping mint di dalamnya. Maka saking banyaknya pilihan, Yanto pun terpaksa mengirim video semua merek pembalut yang ada. Dan karena aksinya yang mencurigakan, Yanto pun terpaksa harus diamankan. Hingga tiba-tiba beruntung ada seorang ibu-ibu yang menolongnya. Sekilas ibu itu tampak seperti orang biasa, sampai Yanto menyadari bahwa beliau adalah Linda, artis kondang nomor 1 di Vietnam. Seperti kebetulan, Yanto tiba-tiba bertemu lagi dengan Bu Linda, tepat saat ia kembali ke apartemen bosnya. Di sana Bu Linda berkata bahwa ia ingin menemui putrinya yang ada di kamar 3101. Dan itu adalah kamar bos Yanto. Atau dengan kata lain, Yanto terpaksa harus berbohong agar rahasianya tidak terbongkar. Dengan info seadanya, Yanto pun mengarang cerita bahwa ia adalah cucu tetangganya di kamar 3102. Namun sayang kali ini nasib Yanto tidak seberuntung itu, karena ternyata Bu Linda sudah tahu dari awal bahwa Yanto membohonginya. Dengan nada memelas, Yanto memohon pada Bu Linda agar tidak memberitahu anaknya bahwa selama ini dialah yang bekerja di sini. Melihat Yanto yang nelangsa, maka ia pun kasihan dan berkata akan menjelaskan pada anaknya agar masalah ini tak sampai ke meja pengadilan. Tapi sebelum Yanto pergi, ia berpesan pada Bu Linda untuk merawat Piggy dengan baik. Karena jika ia teledor, rumahnya akan berantakan lagi. Dan tak cuma itu, jika Bu Linda ingin makan mie instan, sebaiknya biar ia saja yang memasak menu lain untuknya. Semula, Bu Linda mengira kalau Yanto adalah penipu. Namun setelah menyadari perhatiannya pada Piggy dan niat tulusnya membantu sang adik, maka ia pun tak akan memberitahu anaknya. Dan Yanto masih tetap bisa bekerja di sini. Melihat kebaikan Bu Linda, Yanto pun berkata bahwa ia iri pada anaknya karena memiliki ibu sepertinya. Tapi Yanto salah. Karena tiba-tiba Bu Linda curhat bahwa anaknya hanya terlihat bahagia di luar. Sedangkan di dalam hatinya, anaknya tak pernah mendapatkan kasih sayang darinya. Bu Linda sebenarnya menyesal karena dari anaknya kecil, ia selalu pergi untuk banyak konser di luar negeri. Dan itu hampir setiap minggu. Yang akhirnya mengakibatkan anaknya tak punya banyak waktu dengannya. Bahkan saat anaknya sakit dan wisuda, ia tak bisa ada mendampinginya. Sebaliknya adik Yanto lah yang beruntung, karena memiliki kakak yang bisa menjadi seorang ibu buatnya. Bahkan Bu Linda berharap bahwa anaknya bisa banyak belajar dari Yanto. Tentang menata kehidupan, tentang arti keluarga, dan terlebih, tentang menyediakan waktu untuk orang tercinta. Keesokan harinya, Yanto kaget karena ada sebuah paket dari Risa. Tanpa Yanto sadari, ternyata Bu Linda bilang bahwa selama ia ada di sana, Sandra sudah melayaninya dengan baik. Dan untuk kali ini, Yanto tak boleh mengembalikan hadiahnya. Iya, maka jelas satu-satunya orang yang bisa membantunya hanyalah Sandra. Namun ketika Sandra tiba-tiba disuruh memakainya, jelas saja Sandra pun langsung mengira kakaknya macam-macam. Tapi sepertinya Yanto masih punya solusinya.
Cặp mông này có ngon nha. Đây. Iya, tidak ada bukit kembar. Iya, ini pun juga nggak apa-apa. Yanto, tidak ada kerjaan lain apa Anda? Mungkin benar apa kata orang, bahwa kasih sayang yang tulus pasti terasa sekalipun kita tak pernah tahu siapa orangnya. Setidaknya, begitulah yang mereka berdua rasakan. Lambat laun Risa dan Yanto mulai merasa bahwa ada ikatan yang kuat di antara mereka. Meski Risa tahu bahwa semua perhatian itu dari Sandra, tapi yang tak mungkin dipungkiri adalah rasa nyaman yang terjalin di antara mereka. Bahkan bukan hanya mereka berdua, karena sekarang Yanto akhirnya bisa menyayangi Piggy. Dan karena kedekatan inilah, Risa ingin mengajak Sandra makan malam bersama, supaya ia bisa mengenal Sandra lebih dekat. Awalnya Sandra tak mau mengajak Yanto, tapi karena kakaknya memaksa, ia pun setuju. Dan semuanya berubah saat Yanto akhirnya tahu bahwa Risa yang diceritakan adiknya adalah wanita sombong yang selama ini membencinya. Namun karena ia tahu adiknya sama sekali tak bisa memasak, maka Yanto pun berjaga-jaga di belakang mereka. Dan tepat seperti dugaannya, Yanto pun langsung memberitahu resep pasta udang kesukaan Risa. Tapi semuanya harus berjalan kurang mulus, karena Sandra tak bisa menebak pasta terakhir dari Yanto. Hingga setelah beberapa menit, akhirnya Risa berhasil menebaknya. Mắm cá Linh. Yeah. Đúng rồi. Trời ơi, uống gì mà say dữ vậy? Kệ ông đi chị. Dalam perjalanan pulang, Risa bilang bahwa dia akan mengantar Sandra sampai depan rumahnya dan meminta maaf pada kakaknya karena sudah membuat adiknya pulang selarut ini. Tapi Sandra melarangnya, karena selain pemarah, kakaknya juga orang yang aneh. Di sana Sandra berkata bahwa sejak ibu mereka tiada, kakaknya selalu ingin menjadi seorang ibu rumah tangga. Namun sayangnya, karena terlalu sibuk merawat dirinya, sang kakak malah jadi pengangguran. Sandra sebenarnya tidak membencinya. Sebaliknya, Sandra justru sangat menyayanginya. Tapi jika boleh jujur, Sandra hanya ingin kakaknya menyadari bahwa ia tak harus selalu menjadi orang tua bagi Sandra. Karena ada satu hal yang bisa membuat Sandra bahagia. Dan hal itu adalah ketika kakaknya bisa menyayangi dirinya sendiri terlebih dulu. Tak terasa, semakin hari hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Hingga suatu malam, Yanto pun ingin memberi kejutan spesial untuk Risa. Malam itu, Yanto bertanya, apakah Risa tahu kalau selama ini ada yang menolongnya membersihkan rumah? Iya, selama ini Sandra tidak sendiri merawat rumahnya. Karena yang menolongnya adalah Piggy. Benar. Kalau kau tak percaya, coba ulurkan tanganmu, lalu coba panggil namanya. Dari malam itu pun, Yanto akhirnya jadi tahu bagaimana tipe pria idaman Risa. Berarti baik, jujur, selalu optimis, menghargai, dan yang paling penting, penyayang binatang. Oh iya, kurang satu lagi, bisa bersih-bersih rumah adalah poin tambahan. Mengetahui syarat terakhir, Yanto pun meledeknya, karena Risa seperti mencari ibu rumah tangga saja. Merasa ledekan Sandra sangat receh, Risa pun gantian berkata, kalau dia salah, yang benar adalah suami rumah tangga. Maka dengan cekatan, Yanto pun tak sadar membalas dengan bilang bahwa dia mungkin bisa menjadi suami rumah tangga untuk Risa. Merasa kalau Sandra agak aneh, Risa pun bertanya, apakah jangan-jangan Sandra menyukainya? Tak mau kedoknya terbongkar, Yanto pun berkata kalau Sandra menyukai Risa karena dia adalah wanita yang baik. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, Yanto pun berolahraga di taman seperti biasa. Namun hari itu ada yang berbeda, karena tiba-tiba Piggy menghampirinya, yang ternyata sempat terlepas dari Risa. Tak seperti biasanya, Risa bingung kenapa Piggy tiba-tiba bisa akrab dengan orang asing, apalagi dengan pria mesum ini lagi. Dan di saat Risa ingin membawa Piggy tanpa ada angin tanpa ada hujan, tiba-tiba datang hujan deras. Dan anehnya, Yanto justru segera berteduh sambil membawa Piggy. Tanpa banyak kata, Risa jelas langsung menuduh Yanto adalah pencuri yang bodoh. Apakah Yanto pikir larinya lebih kencang dari anjingnya? Tapi di sana Yanto membalas, jika ia hanya tak tega melihat Risa harus mengejar anjingnya jika hujan lebat seperti ini. Namun lagi-lagi, karena tanggapan Risa yang sangat ketus, Yanto pun tak sengaja menyindir Risa, yang masih sendiri sampai sekarang. Yanto berkata pasti tak ada pria yang tahan dengan wanita galak sepertinya. Bagai belati bermata dua, perkataan Yanto seketika membuat emosi Risa meledak.
Memangnya Yanto tahu apa soal dirinya? Apakah Yanto pikir dia adalah pria yang sempurna? Dengan nada serius, Yanto mengajaknya bertarung. Jika setelah Risa mendengar sifat asli Yanto dan Risa masih tak menyukainya, maka Yanto akan memutari taman ini 30 kali sambil hujan-hujanan. Risa pun mengiyakannya. Maka Yanto pun mulai menceritakan sifat aslinya. Meski dia agak kurang tampan, tapi hatinya sangatlah baik. Sebenarnya Yanto tahu kalau anjing Risa bisa berlari lebih kencang darinya. Namun karena ia penyayang binatang, maka Yanto lebih memilih menggendongnya. Tak cuma itu, karena Yanto adalah anak rumahan, maka Yanto pun sangat suka beres-beres rumah, seperti memasak dan mencuci. Itu semua ia lakukan karena ia harus merawat adik perempuannya, sekaligus untuk menggantikan peran ibunya yang sudah tiada. Terakhir, Yanto aslinya adalah seorang pekerja keras yang kuat melakukan pekerjaan apapun. Dan itu juga tanpa membeda-bedakan pekerjaan suami atau istri. Atau dengan kata lain, Yanto punya spirit seorang suami rumah tangga. Sejenak, perhatian Risa benar-benar tertuju pada kepribadian Yanto yang tak pernah ia duga bisa muncul dari pria sepertinya. Namun semua bayangan indah Risa harus berantakan setelah dengan polosnya Yanto berkata bahwa Risa pasti sangat beruntung bisa memilikinya. Maka saat itu juga Risa pun langsung pergi karena merasa Yanto adalah pria yang susah ditebak. Siangnya ketika Risa sedang bekerja, tiba-tiba James memanggilnya. Ternyata dia ingin memberikan jadwal klien utama mereka demi meyakinkan CEO perusahaan bahwa mereka berdua sangat pantas untuk jabatan baru di perusahaan properti cabang Tokyo. Maka dari itulah James ingin mengajak Risa untuk merayakan langkah mereka sejauh ini. Jujur, malam ini adalah malam yang sangat Risa nantikan, karena ia ingin membalas hal yang serius bersama James. Namun sebelum itu, Risa ingin berterima kasih, karena selama ini James sudah banyak mengajarinya. Bahkan hingga hari ini, James adalah partner kerja yang sportif. Dan jelas, James mungkin jauh lebih hebat darinya. Tapi Risa ingin bilang, bahwa direktur mereka tadi siang menemuinya, dan berkata bahwa yang akan menjadi CEO baru di Tokyo adalah Risa. Bukankah ini adalah berita yang baik, James? Tanya Risa dengan penuh semangat. Namun tiba-tiba, raut wajah James berubah. James bukannya tidak senang, tapi bukankah jika lebih baik Risa tetap di sini saja? James berkata kalau ia sebenarnya sedang menyiapkan perusahaan untuk mereka berdua. Jadi daripada Risa harus jauh-jauh bekerja ke Jepang untuk orang lain, mengapa Risa tidak bekerja untuk dirinya sendiri? Karena lagi pula Risa pasti tahu, di balik pria yang sukses selalu ada wanita yang hebat. Atau dengan kata lain, James ingin Risa membantunya di sini. Berkebalikan dengan prinsipnya, Risa jelas menolaknya mentah-mentah. Kenapa justru Risa yang harus menjadi pelayan untuk James? Mengapa mereka tidak bekerja bersama-sama? James tetap di sini dan Risa membantunya bekerja dari Tokyo. Dengan nada serius, James mengatakan bahwa semua pencapaian Risa tak akan ada artinya jika tanpa dirinya. Dan sebelum pergi, James juga menambahkan bahwa Risa tidak akan berhasil ke Tokyo jika tidak ada pertolongan darinya. Camkan itu. Ternyata James serius dengan perkataannya. Tanpa menunggu lama, keesokan paginya asistennya berkata bahwa Risa sudah dikeluarkan dari tim James. Dan jika Risa masih ingin bersaing, maka ia harus mencari timnya sendiri sebelum malam presentasi. Seakan bisa membaca beban pikirannya, Bu Linda pun segera mengajak Risa untuk keluar sebentar bersamanya. Tapi Risa keliru. Kenapa? Karena bukannya menenangkan dan memberi solusi, ibunya hanya sibuk memikirkan liburannya ke Korea dan menyuruh Risa untuk cuti menemaninya ke sana. Sebagai artis papan atas, Bu Linda berkata bahwa masa depannya ternyata masih panjang. Terbukti dari jumlah fansnya yang semakin bertambah banyak. Ibunya sendiri heran, mengapa Risa tak ikut menjadi artis sepertinya. Lagi pula apa enaknya bekerja untuk orang lain. Dengan emosi yang tak tertahankan, Risa jelas marah dan bertanya, bisakah sebentar saja ibunya tidak membahas soal karir artisnya yang hebat? Bisakah sejenak saja sang ibu menjadi sosok ibu yang mau mendengarkan dan mengerti keluh kesah anaknya? Jika tidak bisa, lebih baik Risa pergi dari sini dan tak ingin tahu apapun lagi soal ibunya.
Sementara itu, Yanto berharap semoga masakannya kali ini bisa membuat hari Risa jadi jauh lebih bahagia. Namun semuanya justru menjadi berantakan saat Yanto tak sengaja ingin mengusir Piggy dari masakannya. Ê, heo. Heo. Dan semuanya benar-benar menjadi malapetaka. Karena tiba-tiba Risa pulang lebih awal dan langsung mendapati Yanto yang Mỏi quá. Trời đất ơi. sebenarnya Yanto bisa menjelaskan semuanya. Tapi kenapa Risa harus datang di saat yang tidak tepat? Maka terbukalah rahasianya selama ini. Dan kali ini Yanto sudah tak bisa membela dirinya lagi. Dan akhirnya Yanto menjelaskan bahwa dirinya terpaksa menggantikan Sandra karena dia ingin Sandra bisa fokus kuliah tanpa harus pusing soal bekerja. Mendengar itu semua, kesimpulan Risa cuma satu. Yanto adalah penipu ulung. Risa tahu pasti Yanto sudah mengikutinya dari lama dan sengaja memanfaatkan adiknya untuk mendekatinya kan? Risa tak habis pikir dengan cara Yanto yang murahan. Apakah Yanto pikir dia bisa membuat Risa jatuh cinta semudah itu? Apakah Risa akan mudah dibohongi dengan jualan cerita sedihnya? Jika Yanto menginginkan uangnya, lebih baik sekarang dia pergi dari sini. Dan jangan berani kembali lagi. Meski Yanto sudah berusaha menjelaskan yang sebenarnya, tapi Yanto tahu, jika ia semakin bela diri, Risa tak akan percayainya. Maka dengan rasa bersalah, Yanto pergi saat itu juga. Dan kali ini, giliran badai masalah yang harus menerpa hidup Yanto. Setelah ketahuan dan dipecat oleh Risa, sekarang dia harus menerima fakta pahit. Bahwa Sandra akan berangkat ke asramanya besok lusa. Dan itu berarti semua usahanya akan sia-sia. Karena sebenarnya, Yanto telah menyiapkan sesuatu untuk adik tercintanya. Namun semuanya tetap percuma. Karena malam itu juga keputusan Sandra sudah bulat. Dia tidak bisa menerima ini. Sandra tahu bahwa semua ini kakaknya lakukan hanya untuk menebus rasa bersalahnya. Dan Sandra tak mau hidupnya terseret ke dalam penyesalan kakaknya. Jika Yanto bilang semua ini untuk kebaikan Sandra, apakah Yanto pernah memikirkan kebaikan untuk dirinya sendiri? Kapan terakhir kali Yanto bertanya apa yang sebenarnya Yanto inginkan dalam hidupnya? Apakah benar dia ingin selamanya hidup untuk membahagiakan orang lain? Jika Yanto ingin Sandra mengerti kasih sayangnya, maka setidaknya tolong tunjukkan dulu bahwa Yanto bisa membahagiakan dirinya. Jika benar ada pelangi yang akan menunggumu di ujung jalan setelah badai, mungkin janji itu tidak berlaku untuk Risa. Karena sekarang hidupnya sudah benar-benar hancur. Hingga tak ada lagi yang tersisa. Mulai dari kehilangan rekan kerja, pasangan, kasih sayang orang tua, hingga sahabatnya yang selama ini ternyata adalah Yanto. Dan rupanya Risa baru menyadari sesuatu. Mungkin selama ini, ia tahu bahwa Yanto memang sudah membohonginya. Tapi sepertinya, Risa seperti kehilangan sesuatu yang besar dari dalam dirinya. Dan hal itu mungkin adalah perasaan nyaman dan dihargai. Rasa nyaman yang tak pernah ia dapatkan dari banyak pria. Dan rasa dihargai yang selama ini selalu hilang dari keluarganya sendiri. Dan rasanya, Piggy juga merasakan hal yang sama. Di sisi lain, Yanto pun hanya bisa menyesali semua kesalahannya. Yanto baru menyadari bahwa semua perkataan adiknya benar-benar telah mengubah hidupnya. Walau ia merindukan Sandra dan mendiang sang ibu, namun semua itu telah Yanto bawa dalam doa-doanya. Dan mungkin hanya itu yang pelan-pelan bisa membawa kebaikan untuk mereka semua. Termasuk doa baiknya untuk sosok wanita yang diam-diam sudah mencuri hatinya. Dan di saat Yanto bisa melangkah maju, tiba-tiba... Sao cậu biết tôi ở đây? Ngọc cho em biết. Em vô mua sách không? Di sana akhirnya Risa meminta maaf dan ingin memperbaiki semuanya.
Risa menyesal karena sudah memfitnah Yanto sebagai penipu. Dari Sandra dan ibunya, Risa tahu bahwa Yanto bukan seperti dugaannya. Risa kini sadar bahwa semua kebaikan Yanto telah mengubah kebiasaan hidupnya yang berantakan. Dan mungkin saja jika Yanto tak pernah ada di hidupnya, maka sekarang Pigit akan bisa hidup selama ini. Risa sebenarnya iri pada Yanto karena tak harus bermusuhan dengan ibunya. Bagi Risa, entah mengapa semua kekayaan ibunya tak pernah sebanding dengan kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh seorang ibu. Sejak kecil, Risa telah terbiasa hidup bergelimang harta. Tapi ketika ia sudah mendapatkan semuanya, mengapa rasanya tetap hampa? Dengan tatapan penuh pengertian, Yanto tiba-tiba menceritakan suatu hal. Suatu hari, ada seorang anak kecil yang selalu pulang sekolah dengan gigitan anjing di bokongnya. Meski ia takut dengan anjing sejak saat itu, tapi justru dari sanalah si anak kecil itu mulai menemukan bakatnya. Pernah suatu hari, saat ia berlari sangat kencang dari kejaran anjing, tiba-tiba ia masuk ke sebuah lomba lari di sekolah. Dan karena ia lari untuk dirinya sendiri, ternyata dia justru berhasil menjadi juara 1. Dan dari situlah si anak laki-laki itu terus berlari dan berlari hingga ke kejuaraan nasional Vietnam. Namun saat tiba di babak final, ibunya menggantikannya berjualan koran. Hingga tak lama setelah itu, ibunya ternyata mengalami kecelakaan. Dan saat si anak pulang bawa medali emas untuk sang ibu, ibunya justru harus pergi untuk selamanya. Dan kau tahu, adik perempuannya hanya bisa menangis di sampingnya. Padahal sebelum babak final, sang ibu pernah berjanji akan mengajak mereka makan bersama di restoran mahal sebagai perayaan kemenangan kakaknya. Sekarang jika bisa memilih, anak kecil itu akan menjual seluruh medali emasnya demi membahagiakan sang ibu dan adik tercintanya. Dan sampai sekarang, anak laki-laki itu tak bisa menggantikan posisi sang ibu. Setelah hubungan mereka kembali baik, Risa pun pelan-pelan mulai memperbaiki hidupnya. Berkat cerita menyentuh dari Yanto soal mendiang ibunya dan sebuah foto masa kecil Risa bersama sang ibu, ia pun punya sebuah ide untuk malam presentasinya di acara puncak perusahaannya nanti. Ok, đẹp rồi đó, quay nha. Action. Di malam itu telah berkumpul semua jajaran direksi perusahaan properti paling besar di Vietnam. Dan sebagai penentuan siapa yang berhak terbang ke Tokyo sebagai CEO baru di sana, maka konsep presentasi Risa harus tampil lebih baik dari presentasi James. Chào anh Mạnh. Orion là nơi chúng ta làm chủ tương lai. Bạn đã an tâm khi mọi thứ đã được thiết kế, vận hành, kiểm soát. Tokyo, việc Orion không những là một quản gia chu đáo trong rừng nhiệt đới Amazon mát lạnh, hay là trên đỉnh Everest, tuyết phủ, chăm sóc, chiều chuộng như một vị vua. Berbeda dari konsep hunian James yang modern dan serba individu, Risa pun punya tawaran yang lebih menarik. Simple, sederhana, tapi nyaman. Sebuah konsep futuristik yang tidak menjauhkan keluarga dari rumah. Sebuah konsep kehangatan yang di dalamnya akan diisi oleh senyum mereka yang telah menunggu para ayah dan suami sepulang bekerja. Chào ông tổng giám đốc. Xã của em dùng bữa tối ngon miệng nhé. Miệng với những món ruột của vợ nha. Trai của mẹ. Mạnh ơi, chúc con trai của mẹ có một bữa tối tốt lành nha. Chồng và mọi người ăn tối vui vẻ nha. Chúc ông xã tối nay ăn món của vợ đã kêu nha. Ryan, đưa những người thân yêu của quý vị đến thế giới của tương lai, của công nghệ. Dan akhirnya apa yang sudah Risa perjuangkan kini menuai hasilnya. Tanpa bantuan dari banyak orang, mungkin hasil presentasi yang tak akan pernah sedahsyat ini dan mengubah hidup banyak orang. Dan sosok terpenting itu adalah Yanto.
Meski rasa bangga terpancar di matanya, tapi di sana Yanto tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Karena Yanto sempat mendengar keputusan Risa saat presiden direktur memberikannya 2 pilihan. Jelas dengan keberhasilannya, Risa kini bisa memilih akan mengambil jabatan CEO-nya di Tokyo atau menggantikan CEO yang ada di Vietnam. Dan iya, Yanto tahu, Risa pada akhirnya memilih Tokyo. Meski begitu, Yanto tetap menghargainya. Karena yang terpenting sekarang, Yanto tahu bahwa wanita yang paling ia cintai telah berhasil menggapai mimpinya. Dan persis seperti janji Risa yang akan memperbaiki hidupnya, kini ia pun akhirnya bisa berdamai dengan sang ibu. Bahkan kali ini, sudah tak ada ego dan keras kepala yang menghantui. Sementara itu di sisi lain, semenjak ditinggal sang adik, rumah Yanto tiba-tiba mencekam. Sebab tiba-tiba, ia mendengar. Dan ternyata itu adalah Sandra. Iya, setelah 6 bulan di asrama, Sandra pun mulai merasa kehilangan. Di depan kakaknya, Sandra akhirnya meminta maaf karena ia sudah salah paham selama ini. Apa yang ia pikirkan tentang Yanto yang egois dan terlalu protektif padanya, ternyata itu adalah bentuk kasih sayang yang justru tak bisa diberikan oleh orang lain, sekalipun itu adalah pacar Sandra. Dan kini, Sandra punya panggilan spesial untuk sang kakak, bapak rumah tangga terbaik di seluruh dunia. Dan tak hanya itu, karena Sandra telah menyiapkan 1 hadiah lagi. Trời ơi, Út. Chó. Iya, kalian gak salah lihat. Yanto sekarang akhirnya mulai menekuni mimpinya yang sempat hilang. Jadi setelah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, kini Yanto akhirnya bisa berdamai dengan rasa bersalah dan penyesalannya terhadap kepergian sang ibu. Dan disinilah Yanto sekarang berada. Di sebuah lapangan yang dulu pernah mengantarkannya menjadi juara lari nasional se-Vietnam. Dan saat ini, ia ingin mengabdikan hidupnya untuk banyak anak kecil yang tidak mampu di kampungnya, untuk menjadi atlet berbakat di masa depan. Dan di antara rasa bahagianya, Yanto tiba-tiba melihat sosok wanita yang selalu ia impikan setiap malam. Risa. Iya, Risa akhirnya kembali. Kembali tapi bukan untuk sementara. Karena setelah pertimbangan yang cukup alot bersama ibunya dan direkturnya, Risa akhirnya lebih memilih menjadi CEO properti di Vietnam. Selain untuk menjaga ibunya di masa tua, Risa ingin menghabiskan hidupnya bersama seorang pria yang telah mengubah seluruh hidupnya. Seorang pria yang telah mengajarkannya apa makna penting sebuah keluarga dan juga rasa dihargai. Seorang pria yang akan terus menjadi suami rumah tangga terbaik di dunia. Phút này anh nên nói cái điều gì đó thiệt là lãng mạn, rồi hai đứa mình sẽ hôn nhau. Anh có biết á, cái gì càng khó. Olah kesuento Yanto. Wes entok sing ayu sugih tapi wis langsung ngono lho Yan. Ada yang bilang kalau kewajiban suami itu bekerja. Ada yang bilang kewajiban suami yang ngurus rumah juga. Dan ujung-ujungnya dari obrolan itu selalu keluar pernyataan, nah kalau suami bantu di rumah, istri ngapain? Saya udah capek kerja, kok sampai rumah kerja lagi? Iya. Kalian laki-laki emang harusnya kerja dan menafkahi aja tugasnya. Ya toh? Itu yang mau kalian dengar? Ya enggak lah, matamu. Kalian coba inget deh, sebelum kalian nikah, selama ini siapa yang ngurus diri kalian? Sebelum kalian jadi suami, bagaimana kalian menyelesaikan urusan rumah tangga yang remeh-temeh? Kalian lakuin semuanya sendiri kan?
Jadi kenapa sekarang harus berubah? Kenapa setelah menikah harus ada yang berubah? Itu hal yang bagus kok. Tadinya kalian memang laki-laki mandiri dan bertanggung jawab dengan diri sendiri. Ya kan? Tapi kalau kalian menuntut istri harus ini itu karena sudah diberi nafkah, ya jangan. Itu istri, bukan pembantu. Kalau cuma buat beres-beres rumah, gak usah nikah. Cari ART aja, udah. Gak ribet, gak ada drama, gak ada keperluan ngasih ini itu, gak ada kewajiban harus dengerin curhatan remeh-temeh ini itu, ya kan? Cari pembantu aja, udah simple. Tapi kalian gak gitu kan? Kalian menikah bukan karena pengen, biar ada yang bisa beresin rumah. Biar ada yang bisa bikinin kopi, biar bisa ada yang ini. Jangan sampai kalian mikir gitu ketika kalian pengen menikah. Saya emang belum berkeluarga, jadi saya nggak tahu pasti yang terjadi itu gimana. Tapi dari beberapa yang saya dengar, dari beberapa yang cerita ke saya ngerasanya kayaknya nggak gitu deh caranya. Karena kalian harus tahu ini, yang membuat rumah menjadi rumah itu, ya istri. Jadi saya cuma pengen pesan, lihat istri kalian baik-baik. Itu aja. Karena setiap rumah tangga memiliki jalan cerita dan ujian masing-masing. Tapi baik buruknya istri tergantung pada suami. Saya Gogon dan segenap tim Pusrabek Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, walah, sudah satu bantu channel ini berkembang sampai hari ini. Sumpah. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke? Jadi sekarang tarik napas. Buang. Tengah kopinya ambil gorengnya, dan ya udahlah, sebatin aja dulu.